lumayan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, apa tema sih? Gembira yang juara. Nah, kalau boleh bergembira patut. Umat Islam dimanapun di dunia ini patut bergembira, karena segera diberikan Allah anugerah besar, karunia luar biasa yang dikhususkan Allah untuk umat ini, yaitu bulan Ramadan. Hitung-hitung Pak Ailah, sekitar 10 hari. Nah, malam 20 21 ya, 21 kita 10 hari lagi. Tanpa terasa tiba-tiba sudah sampai saja nanti. Alhamdulillah. Tetapi ada yang bergembira seperti supporter, penggembiraan. Ada yang bergembira memang para calon-calon juara di musim yang besar ini. Jadwalnya hanya sebentar, ayyam ma'dudat, 30 hari atau 29 hari, hanya 1 bulan, dan pesertanya adalah orang-orang beriman, dan sasarannya adalah ketakwaan. Hadiahnya masuk surga, peringkatnya diampuni dosa. Sasarannya adalah diampuni dosa dan masuk surga dengan titel takwa. Subhanallah, wa taqwa adalah derajat tertinggi. Allah tidak membeda-bedakan antara hamba-hambanya dari sisi kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenali. Kalau sasuku saudara, dah lama dah kan, dah boleh nikah. Emang ya. Nah, jadi memang buat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, agar saling mengenali. Oh, iko wang iko. Iko bangsa iko. Iko suku iko. Tapi kemuliaan di situ enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nabi alaihissalam di haji wada, di saat semua jenis orang yang sudah masuk Islam pada waktu itu berkumpul di padang Arafah di musim haji, yaitu perkumpulan terbesar sepanjang sejarah adalah di musim haji. Nabi mengumumkan, apa yang dia umumkan, yaitu tidak la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang ajam. Wala li ajamiyyin ala arabi. Tidak pula ada kelebihan orang ajam di atas orang Arab.
wala li abyadha ala aswad, tidak ada kelebihan orang kulit putih dari orang yang berkulit hitam, wala li aswada ala abyad, dan tidak pula ada kelebihan orang kulit hitam di atas yang berkulit putih, illa bittaqwa, kecuali dengan bertakwa, kecuali dengan ketakwaan. Berarti yang membuat kita nanti beza, yang membuat kita nanti ditinggikan dan dibesarkan di hari kiamat itu adalah yang bertakwa. Bahkan ketakwaan ini yang tahan sampai ke akhirat. Al-akhillau ba'dhum yawma idzin li ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, bersahabat kental, saling mencintai semasa di dunia ini, di akhirat saling memusuhi, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti yang bersama-sama satu partai saling bermusuhan nanti, iya. Yang satu ormas, iya. Satu yayasan, iya. Bahkan satu masjid, nah, kecuali mereka yang bertakwa. Bikin yayasan di atas ketakwaan, bikin ormas yang dijalankan adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ya, kita semua paham. Dasar takwa itulah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak mungkin kita takwa kecuali dengan itu. Kalau yang dilaksanakan aturan yayasan dan yang ditinggalkan yang tidak dibolehkan oleh yayasan, itu tidak akan menyebabkan kita bertakwa, kecuali semua yayasan itu ayat-ayatnya mengacu pada perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu iya. Demikian juga dengan ormas, demikian juga dengan partai, demikian juga dengan bangsa. Kalau tidak akan melahirkan ketakwaan. Oleh sebab itu kaum muslimin menghadapi Ramadan yang merupakan anugerah, merupakan hadiah, merupakan karunia besar, yang tujuannya, yang hasilnya adalah menjadikan kita insan-insan juara, insan-insan yang naik podium tinggi-tinggi, yang ketika diserahkan catatan amalnya, mereka akan dengan bangga mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ini buku catatan amal saya. Dengan pede mereka mengangkat tangan di hadapan seluruh makhluk. Karena apa? Karena mereka juara. Karena semua yang dilaksanakannya mengacu pada perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadiah-hadiahnya semuanya berisi kejutan-kejutan. Ya, kejutan-kejutan, surprise. Tidak ada batasnya. Kalau tuan-tuan dijanjikan oleh tempat bekerja, gaji terserah Anda. Gaji terserah Anda. Indak gembira apa ini Syekh? Kau non punya tampik kerja memang inya banyak biti. Tapi kalau contoh dia buat macam itu, ya dia tak agu tuan-tuan dah. Kalau dia buat
Pokok abang kau jodoh terserah abang gajinya kan. Semakin ikhlas abang dan baik seikhlasnya. So bang dah. Tapi kalau yang menjanjikan adalah yang maha memiliki segalanya. Tu bayangkan kekayaannya. Kan dalam hadis kursi kan disebutkan. Biar kita ingatkan ya. Di hadis kursi disebutkan, andainya seluruh jin dan manusia berdiri semuanya di lapangan besar, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, kemudian semua mengangkat tangan minta apa yang mereka minta, lalu Allah berikan setiap orang apa yang dia minta. Apa kata Allah SWT? Mana qasa mimma indi illa kama yudkhilu ahadukum al-khayda fil bahr atau fil yam. Tidak mengurangi dari apa yang aku miliki kecuali hanya seperti memasukkan ujung jarum ke dalam samudra yang luas. Itu iso ada kalau nyoba janji? Hah? Iso ada kalau janji? Kadang minta 2B20 ada. Iso ah? Hah? Yang kalau memberikan pahala yang normal-normal saja, yang normal-normal saja, satu upahnya 10, satu digaji 10, artinya 1000%. Syekh liponan gali dapat untung 10 kali lipat selama hidup liponan. Hah? Indah. Subhanallah. Ugi 10 kali lipat. Alai. Kalau dengan manusia yang seperti itu kita rugi terus. Sah? Tapi untung 1% ada wawak kawak dong. Sah? Pemahino cumanya kan? Nah, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala keuntungan minimal 10 kali lipat. Jelas ya? Minimal. Jadi, nah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kutibat lahu hasanah, lalu dituliskan itu satu kebaikan, itemnya satu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya kuantitas satu tapi tulisan pahalanya 10 kali lipat. Bayangkan, jadi betulin cia upah 10 kali lipat. Ma ndak cinan bekerja dah sih. Weh, sang lemula kena angkat jadi P3K 85% gajinya. Lah panggil kayak bini lo. Apa itu lambek no buat sarapannya. Lah P3K dananya. Jadi bahkan setiap dulu kan benar cai itu jadi P3K ya. So, subhanallah. Nak jalan haji. Musliman musliman. Luar biasa. Ikuti makanya produk ngaji itu tuan-tuan. Ni kalau ndak ngaji ndak biar apa dah ndak ada semangat dah. Walaupun tinggi kayak Musa Haji, tapi ndak ngaji ndak habis dah. Makanya malam besok tetap ngaji man. Tanya dia langsung apa judul ustaznya? Tetap mengaji. Nya tanya dia tetap ngaji ustaznya. Iya yang tetap ngaji. Apa judul? Tetap mengaji. Buya-buya, syekh-syekh juga masih tetap mengaji. Karena mengaji itu menguatkan kita, mengingatkan kita. Makanya profesor-profesor apa semakin semangat dia maju. Nyado kenaikan tai pangkat nah, sah? Kalau naik pangkat tambah gak? Gaji pada tambah gimana 2.000-nya. Tapi semangat ngurus apa, ngurus berkas luar biasa. Nah, ini dah. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan. Habis katakan, saya tak katakan alif lam mim satu huruf, bukan. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Andainya tuan-tuan tidak sempat sama sekali ngaji dalam sehari,
itu ulang tahu Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Yang tak lapal cik itunya kan. Cik alif lam mim hafalnya itu je ulang tahu. Dari pagi bangkit sampai pulang kerja berapa kebanyakan kebaikannya. Jelas ya? Nah, alif lam mim. Makanya Allah ingatkan kaum muslimin dan muslimat, kullu amal ibni adam lahu. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, kullu amal ibni adam lahu. Amalan anak Adam itu semuanya untuk dirinya. Ya betul, Allah tidak butuh amalan kita. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan bernilai 10 kali lipat 1000%. 1000%. Ini kalau sampai persen orang bunyi ya. Sah? 1000%. Dan tantun sebagai bago persen dia. Ada kawan waktu alun tentu riba ada deh. Nabung kan di siku nabung $2 setahun apanya apa nomor bunganya tuh kan kita deh 2,2%-nya pindah kan ingatkan nah 0,2% abionya 0,2% itu ya kalau 10.000 nah dikali 0,2 berapa adanya 2 tipia 20 pia atau 2 tipia hah 20 pia aja pindah kita itu 1 juta berarti 20 pia 2 tipia sah 20 juta 10 juta 2.000 tapi pindah rekening dan Allah kembali lado kan siko mulai ibu 2 setan mulai ibu 198 nya pindah dopia bayi dua je tu dan dia mak kadang kalau ke pasuk ke lamu tu kan ya jadi bezogo 20 pianya bayi dua. Kalau sempat seperti ini semangat kita subhanallah kita juara semua jadi orang bertakwa. Jadi satu kebaikan 10 kali lipat ila 700 dhifin sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen? 70.000%. Mak tidak tahu surah tuntun hanya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai 70.000%. Illa sauma kecuali puasa kata Allah. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu hanya untukku. Berarti Allah butuh kita puasa? Enggak. Ini nisbat yang seperti ini namanya litasyrif, yaitu untuk memuliakan puasa dan orang berpuasa. Jadi seolah-olah Allah mengatakan karena dia sanggup berpuasa karena aku saja, maka aku berikan dia pahala wa ana ajzi bihi. Saya yang akan siapkan pahalanya. Pahalanya Allah yang siapkan seperti tadi. Kekayaannya tadi seluruh orang minta apa yang dia ingin minta. Walaupun tak bayang minta deh kan. Babai sodor. Tidak berkurang dari kekayaan Allah. Kecuali seperti memasukkan ujung jarum ke dalam lautan. Itu dia angke. Banyak tangke. Pember tangke. Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti angke itu masuk Allah telingo tak pengaruh. Kan masuk ayam telingo kan tak lewat kan? Anan di ujung jarum tu pengaruh ke telingo roh? Enggak. Ibaratnya ke apa nak kau yo saya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Lalu dia katakan saya yang akan berikan pahalanya. Kalau dia yang memberikan kaya pemurah, kalau berurusan dengannya mudah, nya dong kayu ya, sepoya-poya berurusannya nya, kan ada,
payah berurusan. Inya pemua ke uang tapi menggaji. Kan ada orang kaya, inya pemua tapi ngaji karyawan pilih nombor bang. Maknanya sangatnya bu itu bang. Inya pemua tu pilih lah, apa boleh cara tu. Iya. Atau lambek dah lah, betul. Tengah kudu je dan ada bosword dan banyak. Cak siko cak setan. Siko lepas bosword lah. Siko lepas bosword lah maksudnya setan. Nah. Sabuk je lah Arab Saudi je lah sabuk ya. Ya, jenawak dia. Ini pembuah. Buktinya kalau bulan puasa itu pembukaan lengkap kan? Nah, panjang apa supra. Cuman kasihan gaji apa? Gaji pokoknya kodok talambe. Walaupun tak banyak curi turu banyak kawan curi turu dah. Banyak kawan lah tapi nawu je contoh. Cuma kalau sabuk sikap tentu tersinggung lu salah. Nya sama-sama ngerati je lah waktunya. Kan ya? Pemua kadang tetapi pada karyawan nah, kalau Allah beda. Semakin dekat kita kepadanya, semakin tinggi upah kita diberikannya. Memang bahan manusia kan mau jauh-jauh je sudah. Ya, kalau Allah semakin ikhlas hambanya, semakin tinggi bayarannya. Sahih? Kalau awak di dunia kan manusia, semakin ikhlas nak buat, semakin diberi seikhlasnya. Jadi kalau rapat misalnya di yayasan kan nantun gaji guru, ya, bapak bayar gaji guru tunangnya. Dia inyodo mau bayar mau jadinya ikhlas uangnya. Itu dia berilah seikhlasnya. Padahal seharusnya tidak itu bunyinya. Orang ikhlas itu harus dipupuk keikhlasannya. Dipupuk keikhlasannya. Menonda ikhlas misalnya bayar gaji 5 juta sebulan, enya bayar mau boleh. Siap? Nak kena awak je dori. Mimpi aja lah dulu, mimpi dulu nam. Ya mana tentu sok balik lah contoh masuk Umar bin Khattab kan. Kalau Umar bin Khattab kan gaji guru ngaji dia bayar dia guru TPA 10 dinarnya sebulan. Tentu aja sedinarnya. Tentu dia aja sedinarnya. Kalau pas ome mahal potong sedinar sampai 10 juta. Kalau 10 dinar gaji 1 juta ya kena loh. Itulah gaji guru TPA. Kini ibu-ibu hati dia lah. Mana aja guru TPA nya lah. Tapi begitulah. Sebab orang belum melihat keutamaan Al-Quran. Tapi kalau kembali seorang mengutamakan Al-Quran, insya Allah orang akan memberikan gaji pada guru-guru Al-Quran itu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Kembali kepada tadi. Jadi Allah berikan pahala tak terkira. Ibaratnya sebagian orang mengistilahkan sekarang itu seperti cek terbuka. Bukan cek kosong ya, cek terbuka. Open check. Tahu untuk ceknya? Ini tidak pakai cek, ada pakai cek ini lemang? Lai? Cek terbuka. Laba cap, laba praktekan lah, tinggal nuli leba puang kau nak ni ya, silakan. Itulah maknanya lah kurang. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat? Di puasa itu, rupanya puasa itu membuat orang satu penyabar. Karena orang bertakwa tidak mungkin tidak penyabar. Orang bertakwa tidak mungkin tidak penyabar. Apa definisi sabar itu? Sabar itu tahan dalam berbuat taat kepada Allah. Kalau tidak sabar tak tahan lah rajin. Balita-lita. Bajago jarak lah je bini. Lita cek bajago jarak awi. Tapi sabar menghadapinya karena dia berbuat taatan. Kemudian sabar menahan diri dari maksiat yang merusaknya. Ada tak maksiat yang merusak puasa? Ada tak?
Apa contoh? Nampal yang sonang ghibah. Kan ya? Nampal yang sonang ghibah. Yang kedua, dusta. Sah? Nah, tahan tak kita sabar menahan dari maksiat yang merusak puasa tadi. Yang ketiga, sabar. Sabar menghadapi cobaan. Tonton tahu tak? Cobaan yang paling berat itu adalah lapar dan haus. Sehingga uang kalau lapau mau makan uang. Ya. Kan tak gede litak tu mau bantah kodok kan ya. Apa mau bantah tak gede bawa buat kerja. Kerja tu apa? Encik makan. Kan ya? Ada orang bantah tak gede apa? Dek tanah. Tu apa tanah? Tu dimakan. Kan ya? Tu dimakan. Kini makan dumono yang dilarang. Tapi kita sabar menghadapinya. Makanya wajar diberikan pahala yang tidak terkira. Karena Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Makanya para pemain yang hebat, para pemainnya ikut lomba, mereka itu adalah orang-orang yang sabar, ya, taat dengan aturan permainan, sabar dengan aturan permainan. Kalau tidak bisa juara, walaupun gol tapi kena anulir, offside, atau terjadi tackle menekel, atau diving nomor dan sebagainya. Makanya segala hal yang merusak permainan dia akan jauhi dan tidak akan dilakukan. Kalau dia tidak sabar, itulah tersikun dek kawan kedek tumbuk beda. Kalau lo tumbuk tu kartu merah kalau Makanya orang-orang para juara akan selalu menjaga sportivitas. Sebab memang kita kan puasa ini kan tidak salah ada sama uang ya. Kan ya? Kan bekerja tetap je nya. Nang kapasau tetap je kan? Kapasau. Kalau sempat dia lalai, ya kalau sedang memain tu lalai tengok, tidak boleh dia tengok, maka kita kemasukan gol. Jadi ahli kaum muslimin sabar dari maksiat, sabar terhadap musibah, dan sabar menjaga ketaatan. Itulah yang membuat kita mendapatkan pahala yang tidak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu ternyata tidak bisa kalau tidak bersih hati, Ustaz. Kan ya? Kalau tidak bersih di sini, nya sabar itu kan sosok Allah deh. Menahan bongi tidak sosok Allah deh. Orang yang marah pasti susah, dan kalau dia di dalamnya banyak menyimpan orang-orang yang dia benci, orang-orang yang dia berdendam kepadanya, artinya hati itu jadi penjara. Tahu penjaranya basimpan uang siko sodo iko utang lo bayunya iko cuma dan lo jak kenek lainnya kan badan dam sodo iko aja lah di pangkulo deh pematang awak iko lah pagan lo di ampung desa. Jadi semua itu ada di sini. Kalau di kalangan ustaz kan lain model lagi kan. Nah, kalau ada hati-hati seperti ini, babu tahu mungkin sabar. Nya dia babu dia tidak sabar itu kan ya. Kalau sabar tak ada cerita berburuk dengan orang.
Tidak akan ada cerita putus silaturahim dengan orang. Sah? Jadi antum ada korelasinya puasa, sabar dan bersih hati. Makanya orang kalau main nanti tapi menyimpan dendam dengan lawan itu tidak lama itu. Karena kalau pasti permainnya tidak sportif. Pasti mainnya tidak sportif. Sama orang puasa tapi hatinya tidak bersih kepada Allah, tidak bersih kepada kaum muslimin, tidak bersih, maka mainnya tidak akan sportif. Tidak lama kono kartu merah. Itu dia tidak lama tau handa 3 malam tolak dari masjidnya. 3 malam tolak. Nggak. Apalagi kalau memang banyak lah musuh dalam masjid tu. Kau menjanggut sudah masjid mananya. Anti pula ke janggut jadi masalahnya. Padahal orang tak taat tak pakai janggut tak wangi dah. Tapi orang kamu masjid pakai janggut wangi. Kalau penyanyi ke janggut doa wangi buyar dah. Kan ya? Buyar. Tapi ketika orang taat kamu saji ngaji Quran Sunnah mengikut salaful ummah asal wangi-wangi nengok je berjanggut bersih hati loh, bersih hatinya enggak. Harusnya dia benci kepada orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Kan enggak benci kepada orang taat kamu saji. Yang seperti ini tidak akan mendapatkan sabar, dan kalau tidak sabar tidak akan istiqamah, dan istiqamah copek kalau kena eliminasi. Mungkin jadi juara, mungkin juara tidak. Makanya jauh-jauh hari sebelum ini, kemarin-kemarin di pertengahan Sya'ban, Allah ingatkan atau Nabi ingatkan bahwa ketika Allah mengampuni hamba-hambanya, Allah kecualikan 2 orang. Satu musyrik karena hati tidak bersih sama Allah, cintanya berbagi, harusnya murni kepada Allah. Saya tidak mengharapkan kecuali Allah, saya tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, saya tidak ambil barakat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengharapkan syafaat kecuali kepada Allah. Sah? Tapi dibagi-baginya, berarti hatinya tidak bersih sama Allah. Tidak mungkin Allah ampuni. Yang kedua, Allah juga tidak suka pada orang yang tidak menyukai hamba-hambanya. Wa musyahin, orang yang tidak berbaikan kepada saudara. Sebab yang tidak berbaikan pasti tidak sabar. Orang yang tak sabar takkan lama bertahan. Tak lama tahan tak mungkin juara, tak mungkin bertakwa. Makanya Allah ingatkan, amalannya tidak diproses. Orang yang tidak berbaikan amalannya tidak diproses. Amhiluhuma hatta yasliha, tunda proses pelaporan amalnya. Kalau tidak diproses laporan kerja kita, cair dana. Pahamnya enggak? Awak laba kerja tu ada absennya, ada laporan pekerjaannya, apa nombor buat tu tidak bakal kena proses batang dilasi je nya, tidak ditekan nak. Tu kalau gaji tidak. Makanya ketika amal kita diangkat ke Allah SWT, lalu yang beramal itu tidak berbaikan dengan saudaranya, dengan makna tidak sabar menghadapi kelakuan buruk saudaranya atau kesalahan saudaranya, maka dia tidak bisa menerima, akhirnya menyimpan dendam dan kesumat dalam hatinya sampai tidak saling menyapa. Sudah bertahun-tahun pula, padahal sama jo saya kadang gaya kan, sama saya kadang gaya. La haula wala quwata illa billah.
Orang seperti ini tidak diproses amalannya. Kalau tidak diproses amalannya, tidak cair pahalanya, tidak cair pahalanya, tidak ada laporan notifikasinya. Ada laporan notifikasinya. Atau punya rekening gini ya. Kalau mempunyai rekening di bank misalnya, datang laporan kreditnya, masuk dana, tidak lewat. Iya tidak lewat ya. Kita tengoklah monon PNS ya, tanggal 30 malam hari kadang tak lolok gitu kan dia sebentar tengok habis lah masuk bawa motor lolok ni kan dia itu kaum muslimin. Makanya orang-orang yang diterima amalnya terasa dalam hatinya, datang kenyamanan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia proses amalnya tidak ada masalah. Maka pastikan hati kita suci kepada Allah, jangan ada syirik di sana, dan pastikan hati kita suci kepada hamba-hamba Allah, jangan ada dendam kesumat di sana. Jelas? Apa pahalanya? Woi, surprise lagi, kejutan lagi. Pokoknya tonton pasti terperanjat nanti ketika diumumkan di padang, ketika dihisab. Tapi dengan syarat, jangan kasih passwordnya sama orang lain sekarang. Itu masalah kadang bobok ya. Kalau sudah lah baca tongkol uang, itu masalah tu dah lah. Jalannya, kalau sampai batulin lah kena apa dia? Pahamnya tak? Lah betunya malaikat tu kan saudara langsung ria, itu tak boleh sih. Pahamnya tak? Atau lah tak langsung tulis tapi membuat catatan. Kan ada keterangan no. Dasman penceramah Masjid Utsman. Sah? Sudah itu tidak kena dia elong ceramah dia dah supaya lewonongo ria. Jelas ya? Ria. Tolong tak angin jangan sampai ria tak? Apa je? Ayolah azal lah. Naam. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kaum muslimin muslimat, sampai di mana tadi? Orang yang bersih hatinya. Kita jelaskan selepas azan nanti. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah berallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa nashhadu an la ilaha illallah. اللهم رب العزة والصلاة والقدر. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang membersihkan hatinya bagi dengan saudaranya, apa pahalanya? Surprise lagi. Surprise lagi, kejutan lagi. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan dan menormalisasi hubungan, maka pahalanya tanggung jawab Allah. Subhanallah. Jadi memang di puasa ini berkumpul semuanya. Ini hadiah-hadiah, kejutan-kejutan. Syekh, tak tertarik lah. Dan semua itu diperlukan dalam melaksanakan perlombaan ini. Membersihkan hati. Kalau hati tidak bersih, berat puasa itu. Sah? Kalau hati tidak bersih, tertutup peluang-peluang berbuat kebaikan di bulan puasa ini. Karena puasa ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, enggak. Dan di dalamnya ada saling memberi dan saling menghadiahi. Sah? Saling memberi dan saling menghadiahkan. Bukankah di bulan puasa juga kita ingin mendapatkan sebanyak-banyak pahala? Man fattara sha'iman kana lau ka ajri shaim. Siapa yang memberi perbukaan untuk orang puasa dapat pahala orang itu, tapi tidak mengurangi pendapatan orang itu. Makanya menyiapkan segelas air saja untuk orang yang berpuasa itu sudah mendapatkan pahalanya. Tapi kalau hati tidak bersih, tidak ada ketertarikan sih. Padahal hanya sederhana. Misalnya di masjid kita kan tidak punya apa-apa. Di masjid kan ada air gratis tuh. Kita ambilkan, hidangkan. Sah? Ambilkan, hidangkan, itu sudah menyiapkan perbukaan. Kemudian para ulama nyebut, bukan hanya waktu berbuka, bukan hanya waktu berbuka saja. Sebagian itu memahami bahwa di waktu berbuka saja tidak. Memberi makan sahur mereka masuk di dalamnya. Karena kalau tanpa sahur kan tidak juga bisa puasa. Sebagian, ya, menyiapkan rokok mereka untuk sahur, masuk tidak? Wih, masuk. Masa tidak masuk, bang? Wih, ada cu, tidak puasa dah. Apa nak puasa cu? Tidak sampai gajinya. Dia dua esok jadi dah tadi saja, tidak dapat gajinya. Jadi dah tolak tak maaf juruhannya. Gara-gara apa? La imsak wangnya. Ya beracunya kalau imsak bisa 2 batang nulis. Mana tentu dia tak jadi akor pula tak jadi puasa kan? Fahamnya tak? Weh, kalau tak mau akor sahur tak puasa. Ben je lah akor tu.
Kan tak umum pana. Hah? Iya, kalau selalu kau pasti tak puasa ni tak kena kok dah banyak kok tu. Kan ya? Mana kadang dosa? Iya, mana kadang dosa mokok bodoh tak puasa? Kadang dosa buat puasa ni. Artinya kalau mau tak puasa macam itu benjelah dulu. Nah, kan ya bang? Tapi tak anjurkan dulu tak anjurkan dah. Mana tentu bagi ya. Orang berbuka atau sahur mawak je datang di mana kan? Itu dan kalau tak makan je dan puasa lagi dia biar kok. Kepala golek nak kok dia. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi menyiapkan atau memberi makanan pada orang yang berpuasa seperti atau mendapatkan pahala orang berpuasa. Dan ini tak akan lahir kecuali dari hati-hati yang bersih, mencintai sesama. Sampai tapi kundeknya uang dalam perjalanan kadang lu tak sampai sukuma dibayi permukaan di jalan, sampai ada orang membagi-bagi permukaan di jalan, tepi jalan. Sederhana tapi bermakna. Dan itu surprise semua kaum muslimin. Kemudian sabar tadi. Awak kalau lo puasa tambah pembongi lagi. Ya, laki ndak ancak nampak, bini ndak ganteng nampak. Terbalik. Pokoknya semakin puasa semakin hilang. Berarti hanya menahan lapar dan haus. Tidak seperti ini. Maka itu kalau muslimin dan muslimat. Jadi semua orang tahu ini semuanya surprise, kejutan. Awak kalau ya dapat pendapatan godang, tapi sifatnya kejutan, itu banyak pingsan kadang tak saking gembira kan ya. Beda dengan yang sudah rencanakan dan kan dapat dana 1 miliar misalnya. Itu penjawab tidak condong wang yang kurang. Mau datang ninya. Aduh satu keneknya. Awak sanggup kok 50.000, 40.000 kan datang awak leh. Kosan Haji dapat 5 miliarnya. Kenapa gak? Hah? Woi. Pengsan je. Pengsan. Begitulah. Jadi nanti di akhirat kita akan dibuat Allah Subhanahu wa taala kegirangan, gembira sekali ketika melihat pahala yang didapat dari puasa. Sekedar gambaran kaum muslimin, Talha bin Ubaidillah menceritakan salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Ya. Ketika ada 2 orang sahabat atau 2 orang saudara masuk Islam di zaman Nabi SAW. Lalu yang satunya memang sangat gagah pemberani, ikut pergi berjihad dan mati syahid. Orang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Berarti kalau tanpa hisab kan copek loh. Subhanallah. Yang satunya lagi meninggal setahun setelahnya, tapi tidak mati syahid. Malamnya setelah dia dikuburkan, Talha bin Ubaidillah bermimpi bahwa mereka bertiga, yang mati syahid tadi, kemudian yang baru meninggal, kemudian Talha sendiri berada di depan pintu surga. Nak masuk, antir masuk cara. Kan mimpi tak apa bolehnya ya? Mimpi masuk surga bolehnya? Lain kan? Tapi kalau masuk surga wano-wano mati dulu. Tentu kalau nak capai surga mati. Jadi kalau ada yang cabut yang masuk surga jalur mati lah pendutoro. Pendutong. Tapi kalau mimpi bisa. Jadi mimpi di depan pintu surga. Lalu datang malaikat yang menjaga dari dalam, dipanggil nama si fulan. Siapa si fulan? Yang baru meninggal.
Sudah itu diantau masuk dalam. Sudah itu kololenya balik, dipanggil lah si fulan yang mati tahun lalu, mati syahid, dibantu ke dalam. Tentu Talha kan awak lu nyuanya masuk kan kono ke dalam nyobaun dari jarak setahun lah perjalanan lah tabaun so awun surago doi. Aduh mawak saja itu. Umah lena awonnya awun dari jarak subang terlah babaun. Lejonya apa paliban ke. Jadi kaum muslimin dah dibawa surga. La ilaha illallah. Cina lah apa Talha nak masuk. Datang malaikat, aku adun lainnya, aku adun balik lo. Apa sebab adun mulia masuk? Alun mati lah. Akhirnya terkejutlah Talha. Apa sebab? Sebab yang terbayang dalam pikiran manusia. Kan itu terbayang sama kita hari ini sampai hari ini. Pasti yang berjihad dan mati syahid lebih cepat masuk surga. Kok bisa? Enggak. Apa bisa dikalunan ikut dijawab masuk surga oleh penjaga tadi. Sampailah cerita ke Nabi SAW. Lalu Nabi katakan, "Ata'jabuna min dzalik?" Kenapa kalian heran? Alaysa qad shalla kaza wa kaza ba'dahu? Bukankah dia setelah meninggal saudaranya tadi yang mati syahid, dia salat begini-begini? Sah? Kemudian yang di stressingnya oleh Nabi penekanannya, alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Masya Allah. Itu yang menyebabkan dia cepat dipanggil dulu dari saudaranya atau dari sahabatnya tadi. Jadi subhanallah, kalau sudah ditakrir oleh Nabi berarti benar adanya mimpi yang benar. Kaum muslimin dan muslimat, Abu Umamah pernah diutus oleh Nabi 3 kali untuk pergi berjihad. Lalu sebelum berangkat beliau minta ke Nabi, ya Rasulullah, ud'u Allah lana ayyaktuba lana syahadah. Ya Rasulullah, tolong doakan kami mati syahid. Jadi memang orang tu tak takut mati, sah? Nah, tapi matinya mati syahid. Tapi Nabi mengangkat tangannya, Allahumma ansurhum, ya Allah menangkan mereka. Akhirnya betul menang pulangnya. Besok diutus lagi, minta lagi tolong doakan mati syahid. Nabi minta lagi kepada Allah supaya dimenangkan dan dibantu. 3 kali. Kau tak ada condong mati syahid tu kan? Sah? Akhirnya Abu Umamah bertanyalah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa amalan yang membuat saya cepat masuk surga? Nabi katakan, alaika bisawmi, kamu hendaklah sering berpuasa. Fa innahu la idlalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tadi sudah katakan tidak ada tandingannya. Event paling bergengsi, pertandingan yang paling hadiahnya paling besar dan tinggi, semuanya tadi surprise, tidak disebutkan angkanya, tidak disebutkan berapanya, terbuka. Dan amalan itu ada semuanya di musim Ramadan. Apa tadi? Sabar, puasa, dan membersihkan hati dengan sifat pemaaf. Memang apa kedudukan pemaaf itu sih? Tahu tak itu kedudukan pemaaf itu? Apa hubungan pemaaf dengan bulan Ramadan? Tuan-tuan tahu tak malam terbaik bulan Ramadan malam apa? Malam Lailatul Qadr. Betul tuh, tidak malam pertama. Biasa malam pertama tuan-tuan paling bahagia. Malam pertama kan yang paling bagus kan?
Ya, saya tengoklah masjid paling ramai kan malam pertama. Tuh. Kalau bukan karena paling baik, kenapa malam pertama orang paling ramai? Hah? Antum paling senang kan pas malam pertama kan? Udah lupa? Ustaz, udah nikah belum? Udah nikah belum? Belum. Jangan takutlah, kami tidak akan paksa antum nikah dah. Udah nikah belum? Sudah? Belum. Ya Allah, mau nikah lagi? Malam keberapa yang paling indah? Ngaku aja lah sih, sama kita kok. Malam taib. Tuh, kenapa antum bilang tak malam pertama paling bagus? Malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Malam terbaik itu malam Lailatul Qadar, dinilai pahalanya lebih baik dari amalan 1000 bulan. Subhanallah. Tahu tak tuan-tuan, apa doa yang terbaik malam itu? Apa doa terbaik malam itu? Bismikallahumma. Itu doa. Hah? Amutu wahya. Doa, apa doa terbaik? Allahumma jannibna. Apa doa terbaik? Rabbana atina. Ya Allah ya Rabbi. Ini karena tidak tahu atau karena lupa? Aisyah radhiyallahu anha bertanya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita law adrakatni lailatul qadri madza aqul? Ya Rasulullah, menurutmu kalau andainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Kan malam barakah kan? Tentu harus berdoa kita. Apa doa terbaik? Hah? Apa kata Nabi? Quli Allahumma barik lana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Allah, kalau bukan karena Allah maha pemaaf, ya hancur kita Syekh. Untung Allah maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, karena dia maha pemaaf, suka sifat pemaaf. Kalau sempat kita ini orang pemaaf, perlu lagi minta-minta sama Allah untuk dimaafkan? Paham maksud saya? Kalau kita ini pemaaf orangnya di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, Allah tahu enggak itu? Allah tahu enggak kita menjadi, kalau sempat saya ini pemaaf, Allah tahu enggak? Ragu juga tuh bilang tahu. Ya Allah tahu kan? Andai saya tidak minta maaf lagi sama Allah, dimaafkan tak sama Allah? Astagfirullahaladzim. Berdasarkan hadis ini, ya Allah engkau maha pemaaf dan suka sifat pemaaf, lalu saya punya sifat pemaaf, Allah beri saya maaf atau enggak? Di mana antum tahu? Karena dia suka sifat pemaaf. Kalau dia suka sama orang yang memaafkan, la ilaha illallah. Kalau dia suka sama orang yang memaafkan, pasti dimaafkannya. Jelas? Makanya doa terbaik malam itu adalah sifat apa namanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Di malam terbaik aja sifat pemaaf yang paling diinikan. Itu tandanya pahalanya seperti yang dikatakan Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Makanya orang ketika disakiti di bulan Ramadan, ketika puasa, nak dicaci, nak dimaki, nak dihardik, nak di apapun, apa yang dia katakan? Hah? Sabar, sabar. Ini saim, saya puasa. Ini tidak bisa kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih. Sekali lagi, makanya salah satu sifat orang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa yang harus kita siapkan? Nah, sekarang kan orang semuanya gembira dengan datangnya Ramadan. Cuman beda gembira pemain yang akan juara dengan gembira para supporter. Ikut juga dia gembira. Supporter coba lihat, saking gembiranya ada yang mengecat badannya dengan bendera klub. Tapi ada nggak untung bagi dia? Ada untungnya begini enggak? Woi, warna rambut dibuat misalnya, kalau Garuda misalnya, Garuda di dadaku kan, nah, dibikin rambutnya seperti burung Garuda, atau badannya dicat. Ada gunanya? Ada manfaatnya? Woi, apa? Biar bela dia apa? No sana betul bos itu nih. No ndak ada guna orang. Itu dia jin bela-belanya tuh dia cat gak kau jonda. Ada guna dah. Tak ada gunanya. Kadang baju dia amak-amak dia topi beli tiket dia. Kan ya? Babi ambilnya. Nan dapat hadiah siapa? Pemain je. Padahal pemain tu lecet-cat badan dah. Lecet-cat badan dah. Enggak. Makanya kita sekarang jangan jadi penggembira, jangan jadi supporter. Makanya kita harus jadi pemain. Enggak perlu kita banyak aksesoris. Paham ya enggak? Makanya pemain sibuk dengan latihan. Pemain sibuk dengan menjaga kepersiapan. Pemain sibuk dengan trik-trik dan kiat-kiat andalan supaya mendapatkan kemenangan. Sedangkan supporter sibuk menyiapkan acara-acara. Sibuk dengan iklan-iklan. Sibuk dengan iring-iringan. Kadang motor baba modifikasi lo le Honda ge je motor tapi pun babu kak moka ge, tapi ada guna pitiabi awak kena bongi. Pitiabi awak kena bongi agang abi bosi inaso. Kini manon banyak pemain podo penggembira, manon belobi-lobi gembira pemain podo podo gembira. Itu masalahnya kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Dua-duanya bergembira. Pemain senang sekali karena masuk nominasi, masuk kualifikasi, tidak didiskualifikasi. Mudah-mudahan kita tak satu pun kena diskualifikasi, kita masuk terkualifikasi karena kita insya Allah orang beriman. Tapi ada orang yang hanya sekedar jadi penggembira saja, asal datang Ramadan sibuk membuat acara ini dan itu, menyumbang lagi dulu, mengundang artis ibu teman mana kaji kok kaji uang kaji lah tersinggung uang deh woi.
Kaji awak je lah ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimatikan, buat perhelatan baduo dia teban kan ya, batino je bajantan, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi mereka kadang-kadang habis biaya, habis energi, habis waktu, tetapi tidak berguna sedikit pun. Makanya jadilah tuan-tuan yang bergembira seperti bergembira para juara. Para juara tahu tak tuan-tuan? Fokus pada pertandingan, fokus pada teknik-teknik yang membuat dia berhasil. Makanya para peserta yang ingin juara sibuk belajar. Makanya kita lihat as-salaf rahimahumullah, satu, mereka sibuk belajar tentang amalan-amalan, hukum-hukum, kajian-kajian menjelang datangnya bulan Ramadan. Menjelang datang Ramadan mereka mempelajari kembali hukum-hukum dan amalan-amalan dan mengklasifikasikannya, mana yang prioritas utama, mana yang harus dibanyakkan, dan mana yang harus ditinggalkan. Sehingga kita lihat mereka punya jadwal yang luar biasa. Jadi jadwal luar biasa. Kalau misalnya salat malam, ya salat malam, tuan-tuan mungkin pernah mendengar sahabat diimami oleh Nabi salat tarawih malam pertama dari lepas isya sampai menjelang subuh, hampir-hampir tidak sempat sahur. Untung sahur mereka kurma jatinya. Kalau sahur mau andang bini memang tidak akan sahur kan ya, atau manggang ikan lele lu tidak akan jadi sahur lu. Untung le kurma. Jadi salat tarawihnya sampai menjelang subuh. Malam kedua salat Nabi berjamaah, tambah banyak jemaah. Ndak iso mereka nongok mak sampai subuh, ndak iso nangnya. Kenapa ini itu? Sang meluluskannya sehalaman serakaat juga sapaya-paya melulus gawak. Isa ndak ada uang sok dulunya. Sang lewat duha aja lah banyak hilang. Wadduha ya sampai Anas banyak hilangnya. Di malam kedua Nabi solat dengan mereka sampai tengah malam. Sudah isya sampai tengah malam. Berkuangi kan? Kira-kira mereka sorak sore bergembira enggak? Hah? Enggak. Ini memang pemain dulu ya. Enggak ada pandai dah. Ketika ada peluit berhenti, protes kan? Kan protesnya alun Nabi qatulenya. Apa capek no? Kan dia? Kan kecewanya dibunyiin peluit. Kan dia? Nyelamat je main doi. Kan lama main doh. Siapa ya payah nak gang orang tengah main lama doh. Kan dia? Nampak ni jumpa di kampus kan uang lah nak kamat nak dah lewatnya main. Oh dah iya kau kan dan tu dan mau hakim garis. Nah nak kalian azannya lepak. Sabuan ke hak wasit doh. Mantin dah lo sudah salat luar sambung. Ada yang boleh kan? Tiga boleh milik lainnya. Hamaknya dan bertawar menawar boleh dan kau jauh motor ke dalam lapangan doh. Kau jauh motor dan yang bawa wasit. Kalian nak melanjutkan permainan selanjutnya atau dihentikan dari sekarang gitu. Padahal ada pejabat. Ini pejabat tak dulu limpat dia sebagian lah. Terpaksa sosok jadi pejabat lah. Nah, karena memang ada aturan. Aturan ada tapi tidak ditegakkan. Bahwa seluruh kegiatan di kampus wajib dihentikan di waktu salat. Ada aturannya, kode etiknya. Cuman dek pelopi cuma salah. Tidak ada amar ma'ruf nahi
Bukan. Dek tidak peduli tadi masalahnya. Duduk sama cewek sana tak je mulia lah. Cuma dek balopi je kadang sebagian berani loh dia anak-anak tu. Duduk di Honda pada hadapan dia kan. Tak ada sodor lah. Pindah lagi naik banyak. Allah musta'an. Jadi nanti dalam lapangan. Kalau nak tetap kalian berapa, hentikan. Pergi solat dulu. Alhamdulillah lah nantinya. Kadang ada lah. Ada nikuin. Tapi hawasin pakai motor. Nah, alhamdulillah suagi. Lazan juga main je lah. Nampak motor dan dia berhenti. Alhamdulillah. Nah motor dia pun nampak lah. Berhenti. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang perlu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa masalah? Songa main dak mau banti itu maksudnya. Nah, makanya orang yang menikmati permainan susah dihentikan. Makanya orang-orang yang menikmati indahnya solat malam tarawih, dak mau banti lah. Nah, cuman ndak menikmati itu dia tadi 3 malam pertama penuh masjidnya kan ya. Cuma malam keempat lah ada kemajuan, ada kemajuan salat itu bedanya. Dan yang juara memang sampai ke putaran akhir. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Sebab dan yang kedua kita lihat mereka tadi sibuk mempelajari ya. Yang kedua sibuk pemanasan. Pemanasan. Jadi sejak Rajab mereka sudah mulai bertanam. Dilanjutkan di bulan Sya'ban, semakin banyak berpuasa, ibaratnya menyiangi dan menyiram. Nyiram tiai ya, atau hampir dia tiai. Makanya Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban lebih dari di bulan-bulan lain. Demikian juga mereka sudah mulai memperbanyak bacaan Quran sehingga bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra juga. Syahrul Qurra. Alhamdulillah petang ono masa buat deh. Ansu kini lebihnya. Isu ndak sah tak kau juga tamat denya. Hasilnya sudah sibuk masak ini. Itu banyak masak boleh deh kan. Bapaknya tu lah untung ibu-ibu rumah masakkan uang puasa kan dapat pahala uang puasa kan ya. Nah, awak kau nak dapat tolong pulaunya masak malah. Kau nak togangnya masak jalan di Bali je. Kan dapat uang puasa be, nyoba buku. Ala kulihan. Hah? Apa? Iyalah, tak apa je dah. Awak BPT-nya, alhamdulillah. Dia kan PT-nya memakai dia. Ini no P3K. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka sudah pemanasan. Sebab main tanpa pemanasan, itu otot sakit-sakit. Makanya banyak yang gagal di puasa hari pertama. Dia tak tahu ranjirnya. Loyo dia puasa, lah contoh je pagi lu balik. Puasa setengah hari je gaya curut. Kadang tak lama duluan, kadang lama. Ada yang masuk okok sampai Honda di kampung. Dulu lah di pasar-pasar di kota, kini lah di kampung lah banyak jumpa. Tak mau duluan lah. Apa sebab? Dia tak ada jadi dia. Sibuk dia jadi aksesoris penggembira. Kamu sajik ngaji tak, salat berjamaah jarang. Jadi contoh-contoh kalau masuk sajik ke pahaya duit dia nangnya. Sekarang ada contoh itu kan. Kalau ngaji banyak lah tantunul haram gua nya. Juga lewo je ponan. Dah ben enano haram tu babu itu jadi racun bagi hati. Buat maksiat itu jadi racun. Makanya orang-orang yang pemain itu kan dicek legalitasnya. Harus legalitasnya dicek. Harus bebas dari segala tuntutan hukum. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang segera mendatang Ramadan, tadi kan bersih-bersih tadi kan hati kepada Allah, pada manusia. Maksudnya apa? Dengan bertaubat, taubatun
nasuha. Sebab dosa itu bagi hati seperti racun bagi tubuh. Kalau di badan awak puan diacun, lewo dia digerakkan, lama digerakkan. Hah? Puan diacun dalam tubuh kita. Tak maksud racun dia nembut doang, tak itu nah. Kan ada racun-racun makanan kan. Kalau banyak dalam tubuh toksit bos ya. Hah? Iya. Nah. Lama tak badan tu? Apa contoh? Asam urat tu diacun banyak, acun purin banyak. Apa boleh? Kolesterol acun apa banyak? Lama, kena ya. Apa boleh? Darah tinggi, dia apa acun? Terjadi penyumbatan di saluran darah. Sosok angok. Nah, apalagi kalau acun non buat doang, hati dia isak ada. Tahu dia isaknya? Bang tak tentu dah bang dia isak dah. Hah? Dia isak dah tentu dah. Lain rasa angok. Jadi demikian juga dosa-dosa itu membuat hati kita hendak merasa nyaman dengan beribadah puasa. Makanya mereka membersihkan diri pula dari dosa tadi kepada Allah SWT, sehingga lapang hatinya, sehingga apapun pekerjaan di bulan Ramadan ini terasa indah dan mudah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harus kita persiapkan ya kalau mau jadi sang juara. Jadi tidak peman siang-siang kubu dan perlu disiapkan tidak. Atau membuat acara-acara menjelang Ramadan. Awak Syakban nak puasanya undangan makan kalau sekene. Nah, acara ikut dan itu. Mungkin kita katakan enggak, bukan tidak boleh, tidak misalnya, ya. Cuman persiapan itu tuh sama dengan persiapan supporternya. Tapi kalau persiapan sang juara, itu disiapkan dengan ilmu tentang berpuasa. Persiapan bersih tapi kemudian menjelang mulai sholat dia nah apalagi hati kita kepada sesama mulai diperbaiki dan ditata. Baji jojo nengoknya ni, tu hilang jojo dong. Kalau dah hilang jojo tu tak jadi beban, tak diproses. Jadi kalau jojo, jangan tengok-tengok je nya. Tapi katakan ya Allah, siapapun yang menyakiti saya, menzalimi saya, maka saksikanlah aku sudah memaafkan mereka semua. Jadi dada kita tidak lagi jadi penjara. Paham sih? Jangan kadang je nih, nggak salah-salah tu. Nya kalau di kanang ya makan dak lama dah, tidur ndak nyenyak. Kalau makan ndak lama, tidur ndak nyenyak, apa dong kata bi? Penyakit. Sah? Lolok sama tahu tu terjaga mimpi buruk. Makan ndak jolego, tentu sakit badan. Kan ya? Tentu nak sakit atau nak sehat? Nak sehat. Ya selama-lama dia bau doa kan lolok tu. Sudah itu miring ke kanan, baca doa kanan tak sampai baca doa sodor ya lah lolok. Kau tak golek kanan, golek kiri, terbayang je nama sianu kiri kau juga dia ni. Sianu kau pula. Tak kau nang sampai zaman-zaman dulu leh. Awak lah dulu melamar lah di Lampung lo dia ni. Sudah itu coy lenya sudah itu nya. Awak lah terlangsung lo bini nya. Bersodo tu baca. Itu kan sehat badan dah. Sehat badan. Nama kanang bini uang lo. Jadi lupakan itu semua. Dah, sehat. Jalannya. Jadi persiapan para juara itu tadi bertaubat, mulai pemanasan, membersihkan lahan hati, dah.
Tidak ada juga salahnya untuk menyiapkan ya untuk yang berkaitan dengan puasa, misalnya zakat. Iya, bagian jatuh tempo di Ramadan, dan kalau bisa didahulukan di bulan Sya'ban mungkin akan lebih bermanfaat karena mereka belanja sekarang menyiapkan untuk bulan puasa. Nah, kalau nak ambil baju kayak mereka tu jangan ada ke ayo ni ben ndak apa tarawih dan ci baju. Anjak kini lah. Kalau nak ambil hadiah baju ke mana tentu kok ke karyawan atau ke kemanakan sah. Jak kini baik sebelum Ramadan. Kalau nak suat lah dekat-dekat ayo ben ke baju kalian nya. Atau tiap suat malam ndak akan masuk apa ndak masuk kalian pergi baju mamaknya. Sah. Jalannya. Jadi ada baiknya ndak ada istilahnya didahulukan. Ya, memberi makan, siapkan juga untuk memberi perbukaan puasa, baik yang kita siapkan sendiri, kalau kita tidak mampu mungkin melalui lembaga amal di masjid-masjid misalnya kita titipkan, mudah-mudahan kita juga mendapat percikan pahala. Dan tentu saja semakin bertakwa yang kita berikan perbukaannya, tentu semakin besar pula nilai pahalanya. Tapi kalau seandainya ndak pun orang bertakwa tapi lagi puasa, mudah-mudahan niat kita yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira dah jelas sekali kan? Sudah? Puasa itu surprise. Sabar itu surprise. Memaafkan itu surprise. Tauhid itu surprise. Itu terkumpul di bulan Ramadan. Jadi kejutan-kejutan ini, hadiah-hadiah yang menggembirakan ini, tidak dibatasi ini, mudah-mudahan itu yang akan kita dapatkan. Kalau tidak dapat sodo, kalau tidak dapat sodo kan, dapat sapau jadi jualan dah. Istilah kok sabar, nyerah dulu sabar ada batasnya kan. Kalau dah tidak ada dan batas sabar dulu, pahalanya tanpa batas kan ya. Memaafkan sembarang maaf je dosanya, sakitnya. Jadi sakit itu tidak ada sabar dulu, tidak ada sabar tidak ada sakit. Kalau dia sabar tidak akan sakit lah. Nyewang kalau lah sabarnya lah kodok no kalau tikam tidak tasur kan ya, tidak sabar. Ada orang kait apa nomor kuali sudah jarang diangkat dia tanpa tidak pakai alir, pakai apa tidak pakai alir dia bisa dia kawan dan pakai lemong je tidak aja nanti biasa je dia kerja kena tidak pakai lemongnya lah dan coba lah bukan senang jadi tidak sabar lah ya, tidak sabar. Nah, memang kalau lo mulut jadi itu tak haju dia tidak lelah mulut dia bisa dipakai jahil kan. Nah, apa nomor melapor kan? Enggak. Nanti kalau dia sudah masak tu boleh. Ini angin tapi tidak tasuk aja. Angin tapi tidak tasuk. Itulah subhanallah. Beda yang sabar. Hanya melatih sama tukang-tukang wasi itu kadang tukang-tukang wasi dia latih biasa dah. Makanya hilang bisa karena biasa. Kalau bisa tuan-tuan condopong menyakiti tidak sakit itu tuan. Itu mantap loh. Condopong hasad ke awak tidak tahu awak mantap loh. Cak lainnya mati seorang dia hasad tu. Sah? Kena ya. Ustaz cerita doang lapar lah. Tak tahu dah. Tak tahu dah. Jadi mana tengok di komentar. Jadi cuma aja dokternya tak kena boleh dia nyuruhnya. Alhamdulillah ikut target dia. Tak kena balik lah. Sah? Sakitilah tak masalah. Nyelapui kena sakitinya. Lapui kena sakiti tak mempan dah. Akhirnya yang sakit salam. Awak sehat tahu. Contoh tadi dia. Alhamdulillah makan. Jangan sampai tamu. Tak apa tamu tadi lah. Makan lama.
Tak mesti bertambur. Gak dek curiga pada orang kan? Tak dek makan ke dah. Ya. Dahulu makanan banyak pada kini. Ikon tak dek makan. Faham ya? Tadi mana salah agak. Dan jalan tergek berbini awal. Nah, sampai berbini sebelum berbini 51 yang paling banyaknya. Pinggang 27. Sudah itu bini naik 2 bulan sampai boleh kilo naik. Itu sedang potong sampai dari covid loh. Tapi apa maksudnya di badan waktu isolasi itu? Itu bayi itu naik dari 75 menjadi 15. Itu dari makan salah dulu. Dia ubek kan. Tapi apa maksudnya doang enggak? Kalau makan, tapi intinya makanlah lama, jago pun lama, lolok nyenyak. Alhamdulillah. Anda lu kita lambat jago alhamdulillah. Babu alarm nak ko 5, 6 ke buat. Kita tengok tuan-tuan alarm dan. Nak tuan je ya. Malam tadi dia lolok doket jam 2 babu lambat sekali. Ompek 5, ompek 5, ompek 50, ompek 55. Di HP nanti di motor. Di HP nanti berbela sampai ya sampai 30, 35, 40, sampai 5, 50. Alhamdulillah, alam bunyi alarm ada jagonya. Alhamdulillah. Alam bunyi alarm. Cuma dia bertampang lembek. Kau tak terjago ke kan? Jangan copet no jago kau kan tuan ya. Sah. Alhamdulillah, alam bunyi alarm lah jago. Alun selesai doa so boleh lah. Lalu, padahal mandi kan lalu tu. Mandi bodoh. Alhamdulillah. Jadi itu. Apa sebab? Dan nak nganang-nganang salah tuan-tuan ni kadang nak. Hah? Kan ya bang? Sang salah bini nak nganang-nganang kan lalu. Jadi lama lalu. Yes ya? Lepas cuba malam kau ke? Lupung sodo, termasuk salah dan gay. Tapi kalau tekanan salah dia, ustaz tadi datang lambat, sudah lambat lah hanya. Itu tak mau tadi lalak dari urah. Lah, kira-kira demikian ya. Jadi kaum muslimin bedakan gembira, penggembira, para supporter dengan para juara. Jadi kita bukan buat perhelatan, perayaan, acara-acara ini dah. Tapi ada acara kita fokus pada pertandingan dan perlombaan. Karena hadiahnya besar, peringkatnya berguna di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak tahu di musim depan kita masih bermain atau tidak. Di musim depan kita masih jadi peserta atau tidak. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak jadikan ini kejuaraan tertinggi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan tonton jangan lupa doakan juga saya sekali. Sah? Jangan konang salah dan tadi weh. Nah konang mendoakan kebaikan. Kan awak saling memaafkan tadi kan? Dah? Saling memaafkan? Dah kalau gitu kita sudahi. Kalau dah amun saudara. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.